Pemirsa, banjir bandang menerjang Kota Piru, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Banjir terjadi pasca hujan deras yang membuat sungai meluap dan mengakibatkan ratusan rumah terendam, jalan raya lumpuh. Beginilah kondisi banjir bandang yang menerjang kawasan Kilo 1, Kota Piru, Ibu Kota Seram bagian barat Maluku, Selasa sore. Terjangan banjir membawa material lumpur dan bebatuan dari perbukitan di wilayah ini. Banjir merendam ratusan rumah warga Kota Piru. Warga tak bisa berbuat banyak saat banjir bandang menerjang. Kondisi tersebut mengakibatkan sungai di wilayah itu meluap. Buruknya saluran drainase ikut membuat air meluap dan merendam permukiman warga. Selain merendam ratusan rumah, material banjir berupa lumpur dan bebatuan itu juga menutup jalan raya yang menghubungkan Kota Piru dan beberapa daerah lainnya. Beberapa kendaraan dan warga yang melintas harus dievakuasi akibat tingginya serta derasnya banjir bandang terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga harus mengungsi karena rumah mereka masih terendam banjir. Dari Seram bagian barat Maluku, kontributor Nusantara TV Edwan Rukwa Sarmin Nur Ali melaporkan. Pemirsa, kita akan bahas lebih jauh mengenai banjir yang terjadi di Kabupaten Seram bagian barat dengan narasumber saya di Dialog Nusantara Petang. Dan sudah hadir bersama saya Kepala Desa Piru Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku, ada Bung Royanto Manupasa. Selamat petang, Bung Roy. Selamat petang, Mbak. Iya, Bung Roy, mungkin bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi yang terjadi, kondisi di sana pasca terjadinya banjir bandang. Ya, terima kasih, Mbak. Kondisi banjir kemarin yang terjadi di Desa Piru, Dusun Kilometer 1, itu memang sudah sering terjadi beberapa waktu yang lalu, tetapi tahun 2020 itu Pemda telah mengidentifikasi apa yang mesti dilakukan. Ada dua alternatif. Yang pertama itu mengalihkan jalur air dari hulu itu ke luar pemukiman penduduk. Tetapi memang itu agak sangat sulit karena memang dia sangat melintasi banyak perkebunan warga. Tetapi alternatif kedua yang telah coba dikembangkan oleh Pemda bersama dengan BPBD dan Dinas PU untuk bisa membuat jalur air itu dia rata, karena memang dulu itu belum terlalu banyak kebun yang dibuka atau sekarang ketika Kabupaten SPB telah berkembang, banyak hutan yang telah dimanfaatkan untuk jadi kebun sehingga debit airnya semakin besar, sehingga memang mesti ada alternatif untuk bisa mengantisipasi kali yang melintasi pemukiman warga. Jadi artinya penyebab paling utama yang Anda katakan di sini adalah banyaknya dibukanya perkebunan sehingga mengakibatkan hutan tidak bisa lagi menyerap air, begitu ya? Iya. Iya. Nah, ini kemudian apa yang dilakukan? Kan tadi Anda mengatakan bahwa di tahun 2020 Pemda juga sudah melakukan dua alternatif cara, yakni mengalihkan jalur air yang menuju ke pemukiman warga ke jalur lain, begitu ya, tetapi kemudian terhalang oleh banyaknya perkebunan sehingga tidak bisa diserap secara maksimal airnya. Kemudian juga yang satu lagi ini adalah jalur air juga dialihkan ke arah mana ini, Bung Roy? Jadi ketika air dari kali itu dia ke got, ke selokan. Jadi memang dulu itu kan jalur airnya kan rata, ya. Jalur airnya rata. Jadi ketika dialihkan ke got, itu kan debit airnya kan tidak menampung. Dulu nggak masalah. Tapi sekarang kan karena debit airnya lebih banyak, otomatis itu menjadi masalah. Nah, kami sudah bersama dengan Polres
kemarin dan Pemda SBP, BPBD dan PU sudah rapat dengan masyarakat yang pemilik lahan untuk pembebasan lahan ke arah pantai yang supaya dia punya jalurnya jadi rata, Mbak. Iya. Jadi salah satu solusi yang sudah dikeluarkan atau sudah dilakukan adalah pembebasan lahan supaya lahan perkebunan yang dipakai untuk perkebunan ini dibuka agar air bisa mengalir ke arah laut ya, Bung Roy ya. Iya, iya. Ini selain itu dia rata jalurnya. Iya, selain itu juga kan sebenarnya jika dialirkan menuju ke saluran-saluran air yang ada ini seharusnya bisa cukup membantu begitu. Tetapi kalau kita lihat tadi pada tayangan bahwa drainase air yang buruk ini juga mengakibatkan buruknya keadaan banjir di situ. Nah, ini seperti apa penanganan drainase air selama ini? Memang ini dia terjadi kalau memang hujannya cukup intensitasnya cukup tinggi, Mbak. Itu jarang terjadi. 1 tahun mungkin 1 atau 2 kali saja hujan yang memang intensitasnya tinggi. Jalur air itu kan kalau kita di Maluku namanya itu kali mati. Ya. Kali yang nggak ada airnya, Mbak. Tetapi kalau ketika musim hujan, itu airnya itu dia volumenya lebih besar. Sehingga kalau dia disertai dengan kayu, material pasir, dan material-material yang dibawa oleh air, karena itu kali mati. Kalau kita di Maluku namanya kali mati, kali yang tidak ada airnya. Ketika hujan baru airnya dia mengalir, sehingga memang kemarin tahun 2020 itu sudah ada alternatif yang tadi saya sampaikan untuk pembebasan lahan. Alternatif kedua, memang ada beberapa warga yang belum bersedia untuk lahannya dibebaskan untuk membuat rata jalur air itu. Tetapi karena dengan persoalan banjir kemarin, ini kan kemarin di 2020 terjadi 1 kali, di 2021 ya 1 kali. Dan masyarakat menjadi sadar kalau memang ini harus dibuat rata biar airnya dia tidak numpuk gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk Kalimati ini kan sebenarnya kali kemudian akan mengalir ke sungai yang lebih besar, baru akan mengalir ke laut begitu ya, Bung Roy. Nah, iya, ini Pak, kalau saya boleh tahu bagaimana kondisi dari Kalimati itu sendiri, apakah penuh dengan sampah atau bagaimana kondisi kebersihan dari lingkungan sekitar? Kalau Kalimati itu dia tidak ada sampah, Mbak. Itu misalnya kalau di kebun itu ada yang ranting kayu, daun-daunan. Itu nanti ketika hujan, itu nanti airnya dibawa semua ke Kalimati itu, Mbak. Yeah. Lalu memang dulu kan jalur airnya kan dialihkan dulu sekali sebelum Kabupaten SBB ada. Itu jalur airnya dialihkan ke got karena airnya kan nggak mengalir saat hujan saja. Lalu kan zaman dulu itu kan nggak terlalu banyak lahan perkebunan yang dibuka, jadi debit airnya nggak terlalu besar. Tapi sekarang dengan adanya kabupaten, pembukaan lahan baru untuk perkebunan membuat penyerapan air ke tanah jadi berkurang sehingga dia lebih banyak turun ke pemukiman. Baik, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pemda BPBD dan juga Dinas PU ini adalah membuka jalur atau membebaskan lahan dari perkebunan. Apa tanggapan mereka? Yang tadi saya sampaikan, Mbak, kalau yang tahun kemarin itu memang ada sedikit keberatan. Ada beberapa yang belum bersedia, tetapi dengan yang kemarin ketika setelah banjir itu selesai, kita melakukan rapat dengan masyarakat di sana dan mereka bersedia untuk lahannya dibebaskan. Sehingga semua persoalan terkait dengan banjir yang sering terjadi setiap tahun itu pasti ada 1 kali, itu dia bisa teratasi, Mbak. Kapan kira-kira proyek pembebasan lahan ini atau pembukaan lahan menuju supaya mengalir airnya menuju ke laut ini bisa dilakukan dan sekitar berapa lama ini rencananya, Bung Roy? Memang kalau tahun kemarin kalau masyarakatnya bersedia, pemilik lahannya bersedia sudah dilakukan. Itu langsung diinstruksikan oleh Pak Bupati, Pak Yasin Payapo untuk segera menindaklanjuti untuk pembebasan lahan. Kalau alternatif yang pertama tidak
dilaksanakan atau tidak sulit untuk dilaksanakan, kita pakai alternatif kedua untuk membuat jalurnya rata ke pantai, tapi harus ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan. Nah, kemarin tahun 2020 itu memang ada beberapa warga yang belum bersedia. Nah, kemarin ketika kami turun dan rapat bersama-sama dengan masyarakat, lewat arahan Pak Bupati, kami sudah menyampaikan untuk demi kebaikan bersama, baiknya itu dia dibuat lurus jalur airnya sehingga dia debit airnya tidak menumpuk sehingga Baik. tidak lagi. Ya, saya tangkap artinya ada proyek akan ada proyek pembangunan untuk membuat airnya langsung mengalir ke laut begitu kan ya. Nah, ini diproyeksikan akan dilakukan selama berapa lama, Bung Roy? Nah, ini kan kemarin ketika banjir terjadi kita sudah buat laporan ke Pemda lewat Pak Camat dan BPBD. Itu sudah memang ini menjadi prioritas kami. Setiap musim hujan kan memang terjadi ada penambahan debit air, tapi kalau macam hujannya itu sampai 6-7 jam itu memang dia menimbulkan banjir. Yang dalam setahun kan hampir tidak ada debit hujan yang intensitas hujannya tinggi seperti itu. Nah, tapi kemarin itu memang hujannya cukup tinggi, di Ambon juga curah hujannya cukup tinggi, di SPP juga, dan kalau ini kan masih dalam pengusulan. Kemarin kalau memang disetujui oleh masyarakat itu kan sudah langsung dilaksanakan. Kemarin sudah ada persetujuan, kita akan menindaklanjutnya mungkin tidak terlalu lama proyek ini atau persoalan ini bisa diselesaikan sehingga masyarakat bisa terhindar dari dampak banjir yang terjadi ketika hujan. Baik, Bung Roy, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Bung Royanto Manupasa, Kepala Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. Terima kasih. Ya.